itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan mencari keuntungan dari malapetaka ini. Tapi orang kan untuk mencari damai, diambilnya keuntungan dari kecurangan. Memang sepertinya dia mempunyai rumah, dengan menipu, vaksin pun ditipu, orang mati tak peduli. Inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Justru Yesus menginginkan, mari tinggalkan yang jahat, walaupun itu memang kau harus memerangi, kau harus membenci, kau harus menyingkirkan, asal engkau datang kepada saya. Dan memang kalau kita betul membuat itu dengan cinta ya, bukan dengan pedang ya, bukan dengan benci. Kalau ada musuh kita terus-terus kita kutuk, itu juga tak benar. Sampai orang akhirnya tersinggung gara-gara kita angkar jago, nggak bagus juga. Kita doakan dengan ramah, disitulah kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu. Dan sertamu juga. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada satu yang istimewa pada hari ini untuk Radio Maria dan juga mungkin untuk Komsos dan untuk kita semua, itu Nande Ika sengaja datang juga ke studio ini merayakan perayaan Ekaristi karena ibu kita yang kita sayang ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-62. Jadi untuk Nande Ika selamat, dan kita mohon agar ibu ini tetap dikaruniai rahmat, kesehatan dan panjang umur, dan juga untuk seluruh keluarga selalu diberikan keteguhan dan ketabahan, dan juga agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan pada hari ini Injil bercerita tentang bagaimana sebenarnya mau mengikuti Yesus. Dikatakan itu, siapa yang tidak membenci istilahnya orang tuanya, anaknya, dan semualah keluarga itu ya, tidak layak untuk mengikuti Yesus. Mengerikan juga sebenarnya. Tapi kata membenci sebenarnya itu mungkin kata Israel, tapi terjemahannya sebenarnya lebih bagus, lebih mementingkan. Siapa yang lebih mementingkan saudaranya daripada Yesus, udah berdosa pun saudaranya tetap dia mendukung. Nah, itulah yang seharusnya tidak boleh. Dan pada hari ini itulah yang mau kita renungkan bersama. Tuhan Yesus, kalau kita mau pengikutnya, oke, apapun harus kita tinggalkan dan pasti kita akan bahagia. Mudah-mudahan juga kalau dikatakan dalam radio kita Bibi Tua ya, Bibi Tua ini nanti akan selalu bergembira. Mari kita merendahkan diri, mengakui kekurangan dan dosa kita agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang tidak tanggung-tanggung tuntutan Yesus ini ya, berbalik dengan harapan dunia. Sebenarnya kita ingin supaya ada damai. Itulah keinginan kita. Kalau kita mau beriman, ya biar ada damai, biar ada kesenangan, ketenangan. Tapi di sini justru tidak. Tapi memang kalau kita pikir-pikir, ketika kita berdua hati lah, kita katakan ya, berdua hati, seperti lagu dangdut itu, memang akan rusaknya. Tidak akan dapat kebahagiaan. Jadi ada ini mertua perempuan, 3 putrinya sudah menikah, cukup kaya rupanya kan. Tapi selalu putrinya ini pun berpihak kepada ibunya, sehingga menantu laki-laki ini, aduh kasihan, disepelekan. Seringkali harus datang ke rumah mertuanya, padahal sudah ada rumahnya. Apa-apa pun harus ditanya mertua perempuannya. Jadi mendongkollah sebenarnya ketiga menantu laki-laki ini, mendongkol. Apalagi yang bungsu, putrinya yang bungsu sangat terikat kepada mamanya.
Udah ada pun anaknya masih terikat. Jadi akhirnya sangat mendongkol. Tapi melihat itu rupanya pada suatu hari, seperti biasa mereka naik kapal pesiar. Oh, inilah hebat ya. Sekali dibawanya lah oleh ibu mertua ini, ayo katanya kepada menantu laki-laki yang pertama, bawa dulu aku naik perahu ini. Bawalah. Tiba-tiba dengan sengaja ibu mertua itu terjatuh ke air laut. Spontan, walaupun tak suka dia melihat mertuanya ini, melompat dia menyelamatkan. Kasih buat melompat. Selamatlah. Besoknya di depan rumah menantu laki-laki ini sudah ada di situ mobil Toyota. Harga 200 juta, terima kasih dari mertua perempuan. 1 bulan kemudian dia bawa lagi menantu yang kedua laki-laki, mau menguji apakah menantunya ini baik sama dia. Rupanya sudah bocor. Oh, kalau kita membantu akan dapat mobil, bocor ujiannya. Jatuh lagi ibu itu. Sebenarnya sudah tak suka sebenarnya menantu laki-laki, tapi biar dapat mobil, dilompatnya, selamatkan. Besoknya mobil ras 200 juta. Terima kasih dari mertua perempuan. 2 bulan lagi dibawanya lagi, sudah bocor juga. Menantu yang terakhir itu yang paling dongkol sebenarnya kepada mertuanya ini. Lalu jatuh lagi ke laut. Wah, di sini kesempatan. Si menantu laki-laki bertolak pinggang. Takkan kutolong. Akhirnya mati. Matilah. Mampus kau. Dan puas aku. Dikuburlah. 1 hari sesudah dikubur, mobil Alphard terletak di depan rumah menantu terakhir ini. Terima kasih dari mertua laki-laki. Karena mertua laki-laki sangat senang rupanya si mertua perempuan ini mati. Nah itulah kan. Jadi ketika ada ketidakseimbangan antara sebenarnya memilih keluarga atau memilih orang tua, di sini rusak keluarga, rusak. Semua mendongkol, rusak. Sebenarnya itu juga di sini ya, kalau kita mau mengikuti Yesus, tapi setengah-setengah atau seperempat kan, sulit itu. Seperti dunia kan, janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Karena sebenarnya harapan setiap manusia, ya damai, makmur, kaya, senang-senang, bisa kemana-mana, terima kasih Tuhan. Itu yang kita harapkan. Kita beriman kepada Kristus ya dengan harapan itu. Agar kita betul-betul seluruh hidup kita maunya berbahagia. Wah, barulah ini tuh. Tapi untuk menuju kebahagiaan itu rupanya seperti ada istilah itu di dalam bahasa Latin. Pak Nagi nanti tak ngerti lagi itu ya. Si vis pacem para bellum. Yang tidak ngerti, apalagi novis. Oh, si vis pacem para bellum. Siapa yang mau mempersiapkan damai, siaplah untuk berperang. Siapkanlah perang, itunya. Jadi kalau kita mau mencapai kedamaian, siapkanlah perang. Karena itu negara sekarang semua kan untuk angkatan bersenjata 1.000 triliun. Untuk makanan rakyat 100 triliun. Nah, itu ngerinya dunia kan. Karena siapa tahu kita diserang. Supaya ada damai di negara kita. Siapkanlah angkatan perang. Tapi kalau mau bertemu dengan Yesus rupanya mirip-mirip juga begitu. Kalau kita mau mengadakan damai yang sejati di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam perjalanan hidup kita dan pekerjaan kita, bersiaplah berperang untuk melawan yang tidak benar. Di sini dibuat oleh Yesus ya membenci. Bukan itu sebenarnya kan, tapi aku datang bukan untuk membawa damai. Sudah salah. Melainkan perang. Melainkan pedang dikatakan lebih ngeri lagi. Sebab aku datang
untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Apalagi sudah rusaklah keluarga kita semua kan. Malahan dikatakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi. Seperti menantu tadi ya, perempuan itu yang lebih mengasihi ibunya daripada suaminya, kasihan juga. Ada mirip-miripnya sebenarnya kan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan pada hari ini ialah bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, bukan berarti kita membenci ayah dan ibu, ngapain kan. Yesus pun sangat menghargai keluarga, sangat mencintai ibunya, sangat mencintai bapaknya. Tapi di dalam hal ini ialah yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan atau menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau nomor 3 kan nomor 4 kehidupan kita, maka tidak akan ada damai yang benar. Dan disitulah perjuangan kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Lagi pada masa COVID ini ya, sudah datang lagi surat wali kota sampai tanggal 20 tak bisa kita bergereja. Hari Minggu pun kita tak bisa bergereja. Karena ada ya musibah yang datang ke bumi. Musibah ini bisa membuat kita saling membenci, saling menyerang, seperti yang kita lihat juga di berita-berita. Tapi justru sebenarnya yang diinginkan Tuhan, kita saling membantu. Seharusnya kita saling mendukung. Kita dukung pemerintah, kita dukung orang-orang agar bisa lepas dari COVID ini. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan mencari keuntungan dari malapetaka ini. Tapi orang kan untuk mencari damai, diambilnya keuntungan dari kecurangan. Memang sepertinya dia mempunyai rumah, dengan menipu, vaksin pun ditipu, orang mati tak peduli. Inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Justru Yesus menginginkan, mari tinggalkan yang jahat, walaupun itu memang kau harus memerangi, kau harus membenci, kau harus menyingkirkan, asal engkau datang kepada saya. Dan memang kalau kita betul membuat itu dengan cinta ya, bukan dengan pedang ya, bukan dengan benci. Kalau ada musuh kita terus-terus kita kutuk, itu juga tak benar. Jangan sampai orang akhirnya tersinggung gara-gara kita angkar jago, nggak bagus juga. Tapi tetap kita doakan dengan ramah, maka disitulah kemenangan kita. Amin. Tuhan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Hiduplah dan utamakanlah Tuhan selalu dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.